Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Sri Intan Masaris Mamora dengan NIM 210201010064 akan mempresentasikan UAS dari Etika Bisnis. Dalam kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tentang studi kasus pelanggaran hak buruh oleh PT Pahala Express. Latar belakang. Pelanggaran hak buruh adalah pelanggaran dengan tidak dipenuhinya hak yang diatur sesuai dengan standar hak asasi manusia bagi buruh dan diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan. Pemenuhan hak buruh sangat erat kaitannya dengan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Perusahaan yang lalai dan tidak membayar gaji karyawan sesuai kesepakatan dapat dikenakan sanksi pidana, denda, dan bunga keterlambatan. PT Pahala Express merupakan salah satu perusahaan jasa pengiriman terbaik dan terkemuka di Indonesia dengan pengiriman paket domestik maupun internasional yang memberikan fasilitas meliputi kurir, kargo, dan pick-up. PT Pahala Express perusahaan yang memegang peranan penting dalam industri pengiriman paket di Indonesia, beroperasi sejak tahun 2007. PT Pahala Express diduga melanggar hak-hak buruh. Pelanggaran tersebut diduga sudah berlangsung selama 13 tahun atau sejak 2007 lalu. Ketua Umum Federasi Buruh Lintas Pabrik atau FBLP mengungkapkan pelanggaran hak buruh itu diantaranya tidak membayar upah sesuai upah minimum atau kota atau kabupaten. Selain itu, perusahaan tidak mengikut sertakan buruh sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Selanjutnya, hasil penelitian. Dalam ungkapan Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia, bahwa sebagian besar buruh yang bekerja di jasa logistik itu hanya mendapat upah di kisaran 2 juta hingga 2,5 juta per bulan. Bahkan, ketika mereka ditambahi dengan tunjangan produktivitas seperti uang makan dan lainnya, upah para buruh tidak mencapai UMK Kota Bekasi sebesar 4,5 juta. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, disebutkan bahwa perusahaan harus membayar sesuai UMK. Bila mana tidak sesuai, maka ada ancaman pidana selama 4 tahun yang harus ditanggung. Dikatakan bahwa PT Pahala Express menerapkan sistem hubungan kerja yang tidak jelas seperti kontrak dengan mitra. Apabila hak-hak maternitas buruh perempuan juga tidak terpenuhi. Ketua Umum Federasi Buruh Lintas Pabrik juga mengungkapkan pelanggaran hak buruh ini makin memburuk saat pandemi COVID-19. Sebagian buruh dirumahkan tanpa upah, sehingga membayarkan tunjangan hari raya hanya 25% dari yang sebelumnya diterima para buruh. Saat ini, Serikat Pekerja telah melaporkan perusahaan kepada pihak berwajib atas dugaan pemberian upah di bawah UMK. Guna menyuarakan haknya, buruh juga melakukan aksi yang telah memasuki hari ketiga di kantor Pahala Express di Jatiasi, Bekasi. Jika manajemen belum juga menunjukkan itikat baik, rencananya para buruh akan mendatangi kantor pusat Pahala Express di Kelapa Gading. Selain itu, agar oknum pelanggar hak buruh di Pahala Express dapat mendapat efek jerah dan memberi keadilan pada para buruh. Dalam hukum ketenagakerjaan juga disampaikan bahwa pekerja adalah mereka yang bekerja pada orang lain dengan menerima upah atau imbalan atas dasar kesepakatan bersama. Dengan adanya pekerja, masyarakat bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu, bekerja juga berarti berkontribusi dalam pendapatan nasional negara. Pembahasan. Etika bisnis mengacu pada tata cara ideal peraturan dan pengelolaan bisnis yang memperhatikan norma serta moralitas yang berlaku. Dalam konteks ini, perusahaan diwajibkan untuk tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga memastikan bahwa praktik bisnis mereka tidak merugikan pihak lain, khususnya para pekerja. Dalam kasus PT Pahala Express, pelanggaran hak buruh mencerminkan pelanggaran terhadap etika bisnis. Pelanggaran hak buruh termasuk kepada eksploitasi buruh yang merugikan para buruh. Kondisi yang terjadi pada PT Pahala Express mencerminkan adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan produktivitas dan penghormatan terhadap kesejahteraan tenaga kerja. Dari sudut pandang ekonomi, bisnis yang etis harus menghasilkan keuntungan tanpa merugikan pihak lain. Sementara dari sudut pandang hukum, bisnis yang etis harus mematuhi peraturan dan regulasi yang berlaku. Dan yang terakhir, dari sudut pandang moral, bisnis yang etis harus memperlakukan semua pihak secara manusiawi. Pelanggaran etika bisnis secara signifikan mempengaruhi standar etika dan efisiensi operasional.
Pelanggaran ini sering berasal dari pengawasan pengaturan yang tidak memadai dan tidak keseimbangan kekuasaan. Pelanggaran etika bisnis juga berdampak pada perusahaan. Hal ini menyebabkan kerusakan reputasi perusahaan, potensi dampak hukum, dan buruknya kepercayaan konsumen. Kesimpulan dan rekomendasi. Dengan adanya kasus ini, penulis menyimpulkan bahwa masih minimnya kepedulian dari perusahaan dan aparatur terkait tentang kesejahteraan buruh. Pemerintah seharusnya memberikan pengawasan lebih terhadap kesejahteraan para buruh, karena para buruh juga memiliki hak asasi yang harus dipenuhi, sebab mereka pun telah memenuhi kewajibannya sebagai pekerja. Penulis juga mengharapkan agar dengan adanya kejadian ini, perusahaan dapat lebih memiliki empati terhadap para buruh dan dapat menekan kejadian seperti ini agar tidak terulang lagi di waktu ke depan. Demikian presentasi saya, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.